오늘 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Siska di pelajaran bahasa Indonesia. Semangat tidak hari ini? Semangat. Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Baiklah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doa aja. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran hari ini. Hari ini tidak hadir siapa, Nak? Adik Pratama. Adik Pratama. Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan seperti biasa tepuk, tapi bukan tepuk semangat kembali, tapi tepuk segitiga, ya. Silakan berdiri, ya. Tepuk segitiga. Ya, semangat untuk kita semua. Di rumah belajar. Ya, masih ingat berarti ya materi minggu lalu kita membahas mengenai apa? Tes fantasi. Iya, menentukan apa, Nak? Kalau minggu lalu? Iya, struktur teks cerita fantasi. Nah, coba siapa di kelas ini? Oh ya, ibu mau nanya sama Deca. Deca, minggu lalu kan kita belajar mengenai menentukan bagian-bagian struktur teks cerita fantasi. Coba disebutkan, Deca. Struktur teks cerita fantasi ada apa saja? Orientasi, Ya. komunikasi, resolusi. Iya, pinter. Bukan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara menentukan teks cerita fantasi ya. Strukturnya ada 3 bagian. Orientasi, kemudian komunikasi, dan resolusi. Untuk hari ini kita masih berlanjut mengenai tes cerita fantasi. Hanya saja ini yang kita untuk permasalahan kita hari ini adalah mengenai kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Mengenai kompetensi dasarnya masih sama 3.4 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya kalau kemarin kalian menentukan struktur teks cerita fantasi, hari ini kita belajarnya mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Masih ingat apa itu cerita fantasi? Masih. Cerita fantasi itu cerita yang bagaimana, Nak? Khayalan. Nanti langkah-langkah pembelajarannya masih sama kayak minggu pertemuan yang kemarin. Kalian membentuk kelompok, kelompoknya masih tetap yang sama ya. Ya, nanti kalian membentuk kelompok lagi, kemudian kalian memecahkan sebuah teks, dicari kaidah kebahasaannya untuk hari ini. Siap? Siap. Ibu akan memutarkan sebuah video dongeng. Pasti kalian pernah mendengarnya. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarmi. Dengan raksasa pemakan manusia, ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Mati. Ibu Mas kembali ke rumah Mbok Sarmi dengan lega. Mereka pun kini hidup berbahagia. Apa cerita yang tadi tentang siapa? Ibu Ya, Mas. tokohnya ada siapa? Ibu Sarmi, Masa. Iya, berarti ada 3 tokoh. Konflik dalam cerita tersebut tadi apa konfliknya? Iya, diambil sama raksasa untuk dimakan, iya kan? Iya, tapi ternyata mereka punya trik. Ibu Mbok Sarmi tadi bertanya dengan orang pintar caranya bagaimana menggunakan alat tadi 3, jarum, terasi, terus apa lagi tadi satunya? Garam, ya. Nah, akhirnya raksasanya mati atau tidak? Mati. Iya. Kemudian resolusi akhirnya? Iya, Iya, hidup bahagia. Kalau di dalam cerita kehidupan nyata, apakah ada? Ada. Nggak
aja. Apakah ada yang berasal dari Timur Mas? Enggak. Ya, kalian berasal dari mana? Iya, dari kandungan ibu. Sama dalam pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan teks cerita fantasi. Kali itu cerita yang bersifat khayalan. Baik, sebelum melanjutkan, ibu mau bertanya. Wulan bisa menyebutkan kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi itu ada apa saja? Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu, Ya, terus? penggunaan kata ganti, Ya. penggunaan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Iya. Jadi ada 3 ya. Ada 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Coba ibu nanya sama Aulia. Untuk yang penggunaan kata keterangan tempat dan waktu itu menunjukkan apa? Tempat biasanya menggunakan kata depan di sementara. Iya. Iya. Yang menunjukkan tempat dan waktu terjadinya cerita tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan kata ganti. Kata ganti ini banyak. Contohnya mereka, iya, dia, ya kan, saya, kan itu kata ganti. Kemudian lanjut ke yang ketiga adalah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Nah, kita tanya sama Fadila. Kalau ciri khas tadi untuk kalimat langsung tadi ciri khasnya apa Fadila? Menggunakan apa Fadila? Ciri khasnya iya menggunakan tanda petik. Ingat cerita Dunia Manisan yang pernah kalian baca? Iya, pada pertemuan minggu lalu. Ini ibu tetap menggunakan teks ini Dunia Manisan. Baiklah, sekarang coba dibaca dulu. Perhatikan ke depan untuk yang nomor 1. Suatu ketika peristiwa terjadi pada malam yang sunyi. Ada sebuah cahaya masuk ke kamar Eli. Nah, pada poin ke-1 ini, Amel, coba pada poin ke-1 ini, Amel, ini kira-kira kaidah kebahasaannya menunjukkan bagian apa, Amel? Iya, ada Cak Peter. Menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Sekarang yang poin kedua. Nah, diperhatikan baik-baik kalimatnya. Dia melihat sesosok wanita cantik bagaikan peri dan ternyata itu memanglah peri yang dikirim oleh Tuhan untuk Eli. Di sini ada kata kuncinya untuk poin 2 ini adalah dia. Berarti dia di sini menunjukkan kata apa? Iya, kata ganti orang. Dia itu sebagai siapa di situ? Betul, peri. Iya, Eli. Kemudian yang ketiga, siapa kamu? Tanya Eli. Aku adalah peri kiriman Tuhan. Dia yang mengirimku untukmu. Nah, untuk poin 3 dan 4 ini, kalian lihat di situ ada ciri khasnya menggunakan kata petik, ya kan? Menggunakan kata petik untuk poin 3 dan 4. Berarti di sini kaidah kebahasaannya menunjukkan bagian apa? Iya, kalimat langsung. Hebat. Kemudian sekarang yang terakhir poin kelima. Tanpa berpikir lama, Eli mendekat ke peri itu. Eli sungguh tidak percaya akan hal itu, tetapi dia juga senang. Nah, di situ kalimat untuk poin kelima ini itu berarti menunjukkan kaidah kebahasaan, menunjukkan apa? Kalimat apa? Iya, kalimat tidak langsung atau kalimat tak langsung. Sampai di sini paham, Nak? Paham. Baiklah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, ini permasalahan yang akan Ibu berikan, nanti masih berkaitan sama mengenai belajar dengan Gajah Mada dan Batu Menangis. Teksnya masih sama seperti teks kemarin, tetapi kalian hanya mencari kaidah kebahasaannya apa. Di teks ini kamu cari yang menunjukkan tempat dan waktu itu kalimat apa, kemudian yang menunjukkan kata ganti orang itu yang kalimat bagaimana, kata kalimat langsungnya juga yang bagaimana, dan kalimat tidak langsungnya bagaimana. Jelas? Ya. Baik, kalau begitu sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Ada permainan ice breaking supaya kalian tambah semangat dalam mengerjakan LKPD. Silakan semuanya sekarang berdiri. Sudah pernah mendengar T-Rex, lagu T-Rex? Sudah. Baik, kita akan mempraktekannya ya. Yang semangat ya.
Sekali lagi, tangannya kecil. Kalau menabung, yang lain langsung mundur ya. Tires, tires, tires. Tahan dulu, balik. Sekarang sudah duduk berkelompok. Kelompok gajah mada 1 mana? Iya. Batu menangis 2. Ya. Ibu akan membagikan LKPD. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Seperti biasa dibaca dulu teks tersebut. Setelah itu kalian akan mendiskusikannya. Setelah itu apa namanya? Memaparkan hasil diskusinya. Siap ya. Baik, dimulai dengan batu menangis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya pemuda tersebut kalimat awal tiba-tiba lalu mengajar dan gadis itu berubah menjadi gadis. Iya, tepuk tangan untuk batu menangis 2. Sekarang coba untuk batu menangis 1. Bagaimana? Apakah sama hasilnya dengan batu menangis 2? Sama. Sekali lagi tepuk tangan untuk batu menangis 2. Kemudian gajah mada 2. Gajah mada 2 untuk membacakan hasilnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba terdengar suara Hanji berteriak minta tolong. Mereka. Untuk gajah mada 2. Yang gajah mada 1 menanggapi dari apa yang disampaikan oleh gajah mada 2. Apakah sama? Sama. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Dalam mengetahui kajian dalam masalah cerita fantasi terdapat 3 bagian, yaitu penggunaan kata keterangan hebat dan ratu, penggunaan kata ganti, penggunaan kalimat langsung dan kalimat langsung. Iya, jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini bahwa dalam menentukan atau menelaah kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi itu ada 3 bagian, yaitu menunjukkan kalimat, tempat, dan waktu, ya kan? Kemudian penggunaan kata ganti, kemudian penggunaan kalimat langsung dan tak langsung. Kira-kira menyenangkan tidak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Nah, baiklah. Untuk tugas itu ibu akan memberikan kalian PR saja di rumah ya. PR-nya adalah di halaman 26 ya. Nah, itu untuk jadikan PR kalian. Dan juga jangan lupa cari referensi dari buku-buku yang lainnya juga. Untuk materi selanjutnya itu adalah mengenai teks prosedur ya. Ya, silakan. Silakan. Lalu deh. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Nana, Ibu mengucapkan terima kasih karena hari ini kalian sudah menjadi anak-anak hebat yang bisa menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan. Ibu sangat mengapresiasi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut bawa motornya yang membawa kendaraan sendiri. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아